Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Senin 28 Maret 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengundang 12 pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu 23 Maret yang lalu. Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi oleh Mensesnek Pratikno dan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia atau PPHMI, Raihan Aryatama menjelaskan pertemuan dengan Jokowi membahas mengenai program rumah kebangsaan hingga baiknya harga kebutuhan pokok di masyarakat. Khusus program rumah kebangsaan, kata dia, diluncurkan untuk menjaga dan merawat persatuan maupun kesatuan bangsa Indonesia. Berkaitan dengan program kelompok Cipayung Plus, yaitu rumah kebangsaan, kami akan melakukan program rumah kebangsaan yang merupakan salah satu program andalan kami pada periodisasi kali ini, kata Raihan dikutip dari video yang beredar di Jakarta Sabtu 26 Maret yang lalu. Nah pemirsa, apakah sikap kelompok Cipayung Plus ini perlu dikritik? Apakah pertemuan tersebut ini sebagai sebuah langkah dari pemerintah untuk dalam tanda petik melunakkan simpul-simpul organisasi mahasiswa, dan apakah pertemuan tersebut sebagai cara dari Presiden Jokowi untuk menetralisir isu yang berkembang saat ini yang terus saja menyudutkannya? Nah pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Erwin Permana dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Alhamdulillah, ini gimana ini kabarnya Bung Erwin? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat, insya Allah. Alhamdulillah baik, Bung. Langsung saja ini sebagaimana pemberitaan yang beredar. Ini kan dikabarkan kelompok Cipayung Plus yang berisi kurang lebih 12 organisasi mahasiswa bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka Rabu 23 Maret yang lalu. Bahkan Raihan Aryatama, Ketua Umum PPHMI, ini menyampaikan ke media merasa mendapatkan energi positif atas kepemimpinan dari Pak Jokowi. Nah, melihat dan mencermati pemberitaan tersebut, ini sorotan Anda seperti apa ini, Bung Erwin? Apakah sikap dari kelompok Cipayung Plus ini perlu dikritik atau seperti apa? Ya, terima kasih Bung Aziz. Tentu saja sikap kelompok Cipayung tersebut perlu dikritisi. Sebab bagaimanapun sikap tersebut itu sebetulnya sudah melenceng ya dari karakter agent of change yang melekat dengan gerakan mahasiswa. Mahasiswa sebagai ikon agent of change tentu memiliki sifat dasar yang kritis gitu ya terhadap kebijakan penguasa gitu. Dia mestinya berada pada garda terdepan, melakukan dobrakan terhadap berbagai macam bentuk keangkuhan dan juga kezoliman dilakukan oleh penguasa. Maka tinggal kita lihat realitas hari ini seperti apa penguasa dalam melakukan masyarakat gitu. Terbukti hingga saat ini rezim ini tidak mampu mengelola negara, kan begitu realitas yang kita lihat. Jangankan untuk melakukan pengelolaan terhadap hal yang besar, terhadap hal yang kecil saya juga tidak mampu. Urusan minyak goreng sampai ada mak-mak yang antri, terus kemudian ada yang meninggal gitu, ya. Terus kemudian urusan seragam TNI Polri kita juga melihat itu saja diimpor gitu. Pensil kita juga impor, kertas kita juga melakukan impor gitu, kursi juga diimpor. Belum lagi hal yang besar seperti misalnya hutang yang terus menggunung, negara nggak punya duit tapi kemudian maksa pindah ibu kota negara gitu. Ya siapa yang akan menanggung semua itu? Jelas ini akan menambah beban bagi masyarakat. Belum lagi misalnya urusan yang baru-baru ini berkaitan dengan BPJS, misalnya juga nggak becus gitu. Tapi di sisi lain kalau kita memperhatikan, penguasa ini juga tidak malu untuk mempertontonkan kerakusan mereka terhadap jabatan yang menuntut 3 periode misalnya, atau perpanjangan masa jabatan. Sudahlah nggak mampu, ngotot diperpanjang. Nah mestinya melihat hal seperti ini tentulah mahasiswa melakukan sudut pandang yang jauh lebih kritis ketika kita
demo ke masyarakat, ke lapangan misalnya, dijawab bukannya kemudian dengan persuasif, justru kemudian sikap represif, kan gitu yang terjadi gitu. Apakah mahasiswa sudah lupa ya terkait dengan rezim ini yang telah menyebabkan tumbal kematian sebanyak hampir 900 orang itu pada masa pemilu tahun 2019 lalu gitu. Ya, nah itu fakta-fakta yang tidak boleh mahasiswa lupakan gitu. Kita ini begitu lemah sepertinya sebagai sebuah negara. Apakah di Indonesia ini kurang orang-orang pintar untuk melakukan pengolahan terhadap negara? Jelas orang pintar tidak kurang, banyak sekali. Yang kurang apa? Yang kurang adalah kemampuan, kapabilitas penguasa dalam mengelola negara. Nah, ini mahasiswa harus mengkritisi hal-hal yang seperti itu gitu. Di mana letaknya aktivitas mereka yang cerdas, yang berani dan kreatif serta solutif terhadap persoalan-persoalan yang nyata yang terjadi di negeri ini gitu. Ya kan? Nah, itu kemudian bertanya pada akhirnya apa sebetulnya yang mereka cari dengan sikap ya seperti itu gitu. Mau mencari jabatan. Ya kalau kita melihat saja bagaimana misalnya pendukung Jokowi yang kuat baru-baru ini yakni Emmanuel Ebenezer gitu. Memberikan dukungan yang luar biasa pada Jokowi, sudah punya jabatan malah disingkirkan tanpa Jokowi mampu berbuat apa-apa gitu. Ya, jadi mencari apa dengan seperti itu? Hanya dijadikan sebagai alat sesaat untuk menutupi berbagai macam kebusukan. Janganlah melakukan hal yang seperti itu. Mungkin gitu, Bung Aziz. Ya, baik Bung. Ini kemudian kalau kita melihat dari pertemuan yang terjadi, ini kan Pak Jokowi juga didampingi oleh Kapolri ya, Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Nah, Anda melihatnya ini seperti apa? Apakah pertemuan tersebut ini sebagai sebuah langkah untuk melunakkan simbol-simbol organisasi mahasiswa supaya tidak mengkritik begitu? Atau seperti apa ini Anda melihatnya, Bung Erwin? Ya, sebagaimana yang kita ketahui dan sudah saya paparkan sebelumnya, bahwa rezim ini terbukti tidak mampu mengelola jalannya pemerintahan. Ya dengan indikasi-indikasi ekonomi seperti yang saya katakan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga Jokowi tidak pernah sanggup meraih apa yang sudah dia targetkan. Hutang menggundung, impor semakin menggila, oligarki semakin dimanja gitu. Penegakan hukumnya juga tebang pilih, korupsi semakin menjadi-jadi, masyarakat miskin semakin menjerit dan terjepit gitu. Nah, namun kalau kita perhatikan di sisi yang lain, rezim juga memiliki semacam track record ya untuk melemahkan oposisi. Begitu terjadi sepanjang kekuasaan, ya. Di tengah ketidakbecusan melakukan pengurusan terhadap masalah-masalah fundamental dalam kehidupan bernegara ini, seperti rezim ini tidak suka dengan orang yang berbeda pendapat. Jika ada orang yang berbeda pendapat, perlakuannya hanya dua, yakni diancam supaya diam atau kemudian dirangkul supaya diam juga gitu. Nah, kalau saya memperhatikan mahasiswa sebagai agent of change kan memiliki potensi besar untuk menjadi oposisi. Nah, dengan adanya peristiwa-peristiwa spesifik seperti kenaikan peristiwa minyak goreng dan segala macam itu, maka tidak ada yang bisa kita ucapkan selain dari bahwa pertemuan ini sebetulnya adalah untuk seperti yang Anda bilang, ya ini untuk melunakkan mahasiswa supaya kemudian potensi oposisi itu tidak semakin besar dan seterusnya. Jadi itu, Bung Aziz. Ya baik, menyinggung terkait dengan minyak goreng tadi. Ini kan belakangan ini pemerintah juga dikritik ya oleh masyarakat terkait dengan isu minyak goreng. Terus kemudian ada juga ibu kota negara hingga stabilitas harga bahan pokok yang kita ketahui terus saja naik dan belum ada solusi konkret dari pemerintah. Nah, menurut Anda sendiri, Bung Erwin, ya, dengan pertemuan tersebut, apakah ini juga mengindikasikan cara-cara dari Pak Jokowi untuk menetralisir ya isu yang sedang berkembang supaya tidak menyudutkan beliau atau seperti apa ini? Ya, pertemuan itu sebagai upaya untuk menetralisir isu yang berkembang. Ya, maka sebagai pertanyaan alternatif yang lain adalah untuk apa pertemuan itu? Apakah pertemuan itu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia? Jelas tidak. Apakah pertemuan tersebut untuk mengurangi angka kemiskinan? Juga tidak. Apakah untuk mengurangi hutang? Juga tidak. Apakah untuk kemudian menyikat habis korupsi di negeri ini? Juga tidak. Jadi untuk apa pertemuan tersebut? Maka tidak ada yang lebih penting bagi Pak Jokowi hari ini selain dari menjaga kekuasaannya dan juga melestarikan kekuasaan. Jadi pertemuan tersebut untuk siapa? Untuk Pak Jokowi sendiri gitu. Ya, pertemuan tersebut kan terjadi pada peristiwa-peristiwa spesifik tadi itu, ya,
isu minyak goreng, terus kemudian kepindahan ibu kota, kemudian stabilitas harga-harga bahan pokok, gitu. Dan isu-isu tersebut terus memojokkan dan menyudutkan Pak Jokowi, gitu. Maka untuk menetralisir isu tersebut, dia bikin pertemuan seakan-akan mendapatkan dukungan dan juga legitimasi dari komponen-komponen mahasiswa. Memang begitulah, ya, cara untuk membuat orang lupa dengan satu isu yang tidak mengenakan bagi kekuasaan, maka munculkan isu yang lain, ya, rangkul itu beberapa kalangan, ya, untuk menjadi stempel dan juga melegalkan supaya kemudian kebusukan-kebusukan tersebut itu bisa ditutupi. Itu Bung Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian jika memang hal tersebut ini terjadi, mungkin bisa dijelaskan juga, bisakah dalam tanda petik ya, berdamai dengan kekuasaan yang di dalam kebijakannya ini tidak pro terhadap rakyat, dan seharusnya seperti apa langkah yang tepat yang harus dilakukan oleh para mahasiswa saat ini ketika mereka berhadapan dengan kekuasaan yang memberikan atau membuat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat begitu? Ya, berdamai dengan kekuasaan yang tidak pro rakyat itu artinya adalah kiamat bagi negara tersebut. Tidak ada kehidupan bagi negara tersebut, tidak ada pergerakan, tidak ada dinamisasi masyarakat di situ, artinya tidak ada pertumbuhan kehidupan bermasyarakat di situ jika berdamai dengan kezaliman. Kekuasaan yang tidak pro rakyat, maka hakikatnya merupakan perampasan hak-hak masyarakat melalui tangan-tangan kekuasaan. Kekuasaan yang sejatinya memberikan jaminan kehidupan, malah memberikan jaminan kezaliman, kematian. Lihat saja misalnya hari ini, siapa yang menjamin mereka yang miskin, siapa yang menjamin mereka yang sakit, siapa yang menjamin mereka tidak menjangkau akses-akses perekonomian, tidak ada jaminan. Ya, apakah BPJS itu merupakan jaminan? Jelas BPJS bukan jaminan. BPJS itu merupakan iuran yang dipaksa, wajib gitu. Kalau tidak ngurus BPJS, misalnya, maka tidak diberikan pelayanan publik, bisa ngurus SIM, KTP, dan lain sebagainya. Nah, maka jika masyarakat sudah dilakukan seperti itu rupa, ya maka akan terjadi pembangkangan menurut saya. Jadi bukan perdamaian, pembangkangan dari masyarakat itu hal yang alamiah itu. Ya, jika tidak ada keadilan, maka akan muncul perlawanan di tengah-tengah masyarakat. Secara alamiah, jiwa manusia itu menolak diperlakukan buruk, diperlakukan tidak adil. Manusia baru akan bisa berdamai jika dilakukan secara adil dan baik. Maka mustahil rasanya jika berdamai dengan berbagai macam bentuk kezaliman. Sebab sifat dasar manusia memang tidak disukai diperlakukan tidak adil dan juga dizalimi. Gitu. Oleh karena itu, dalam konteks seperti ini, maka langkah yang paling tepat dilakukan oleh mahasiswa adalah kembali kepada tabiat mereka sebagai agent of change. Itu yang paling penting itu. Ya, yakni merubah, ya, dan menghentikan segala bentuk kezaliman rezim, ya, dari akarnya. Apa akar masalah terjadi berbagai macam kezaliman ini? Masalahnya adalah masalah sistem. Kenapa? Sebab yang namanya rezim sudah sering berganti, dampaknya adalah pergantian bentuk kezaliman kepada bentuk kezaliman yang lain. Gitu. Jadi persoalan mendasar ini yang harus kemudian dihentikan oleh gerakan mahasiswa itu sendiri. Itu, Bung Aziz. Ya, baik Bung. Mahasiswa sebagai agen of change, ya, ini menarik ya. Apalagi kalau kita berkaca pada sejarah bangsa kita, ini kan dulu pernah terjadi gerakan mahasiswa yang berkontribusi membawa kejatuhan bagi rezim Soeharto. Nah, apakah pemerintah saat ini mencoba untuk memadamkan perlawanan mahasiswa secepat mungkin atau seperti apa dari pertemuan tersebut? Kemudian apa sikap yang harus diambil oleh aktivis mahasiswa untuk mengantisipasi kemunduratan yang lebih besar? Mengingat berbagai macam kebijakan yang sudah diterapkan di negeri ini benar-benar tidak pro rakyat begitu. Ya, saya kira memang begitu adanya ya. Karena memang rezim ini berusaha untuk memadamkan perlawanan mahasiswa secepat mungkin sebelum pergerakan itu membesar dan akhirnya kemudian berpotensi untuk memukul mereka sendiri. Ini tidak mereka inginkan. Maka berbagai macam simpul itu berusaha untuk dipadamkan terlebih dahulu. Gitu. Jadi sikap apa yang tepat dilakukan oleh mahasiswa? Tidak boleh diam. Ya, mereka tidak boleh diam, tapi senantiasa melakukan pergerakan. Jika agent intelektual diam, maka kerusakan akan semakin menjadi-jadi, akan semakin tumbuh, membesar, dan merajalela. Gitu. Mahasiswa harus terus bergerak, beropini, berdiskusi sesuai dengan karakter mereka sebagai agent intelektual. Gitu.
menghimpun kekuatan mereka, jangan terpecah belah. Mereka harus bersatu antara satu komponen dengan komponen yang lain, mengangkat satu isu yang sama, sehingga kemudian energi yang mereka hasilkan itu sama, jangan bergerak sendiri-sendiri gitu. Maka pertanyaannya adalah dengan apa mereka bisa bersatu antara satu komponen masyarakat dengan komponen masyarakat yang lain, dengan apa mereka bersatu? Tentunya mereka harus bersatu dengan satu landasan pemikiran yang sama. Apa itu? Landasan ideologi Islam. Nggak ada yang lain. Gagasan lain sudah terbukti gagal kok. Berbagai macam corak gerakan mahasiswa melakukan berbagai macam perubahan terbukti gagal. Bergerak dengan landasan lain itu lagi, itu sama dengan memperpanjang sejarah kegagalan gerakan mahasiswa. Maka satu-satunya solusi yang sesuai dengan fitrah manusia dan terbukti oleh sejarah itu adalah landasan gerakan mahasiswa itu harus dibangun oleh landasan ideologi Islam. Inilah nanti akan menghentikan sejarah kegagalan mahasiswa dan merubah kondisi Indonesia, rakyat Indonesia menuju kehidupan yang penuh dengan rahmat dan berkah. Gitu. Mungkin gitu, Bang Aziz. Ya, baik. Jadi kemudian mahasiswa tidak bisa melakukan gerakan sendirian begitu, atau seperti apa? Apakah mahasiswa ini juga perlu untuk membangun hubungan yang efektif, ya, membangun hubungan yang efektif permanen dengan simpul-simpul masyarakat yang lain, seperti ulama, buruh, tokoh, dan semua elemen masyarakat yang lainnya, atau seperti apa ini, Bung Erwin? Ya, jelas mahasiswa tidak bisa bergerak. Bisa. Sebab bagaimanapun mahasiswa itu kan hanya salah satu komponen aja dari sekian banyak komponen-komponen yang ada di tengah masyarakat gitu. Dan semua komponen itu kan sama-sama merasakan penderitaan yang sama. Siapa komponen itu? Ada ulama, ada tokoh masyarakat, ada intelektual gitu, ada pengusaha, ada emak-emak gitu. Dan semua komponen yang merasakan hal yang sama ini harus bersatu padu, sehingga dengan bersatunya mereka ini akan melahirkan satu energi yang besar dan efektif untuk melakukan perubahan. Tinggal kemudian arah perubahannya itu harus jelas. Jangan yang satu ke utara, yang lain ke selatan. Sama saja itu sama dengan mereduksi gerakan itu sendiri, tapi harus menuju satu titik yang sama, satu arah yang sama. Tidak akan ada satupun yang kekuatan yang sanggup menghentikan perubahan yang dibangun atas sebuah kesadaran, dan kesadaran itu dimiliki oleh semua komponen masyarakat itu. Itu, Bung Aziz. Ya, baik, Bung. Kembali lagi ke mahasiswa ini. Bisa dijelaskan juga bagaimanakah agar idealisme mahasiswa itu bisa terarah dan benar, serta kemudian bagaimana agar perjuangan yang mereka lakukan ini bukan sekedar omong kosong. Jadi seperti apa sebenarnya tugas mendesak gerakan mahasiswa pada saat ini, Bung Erwin? Ya, betul ya. Gerakan mahasiswa memang harus jelas arahnya. Sebab tanpa arah gerakan yang jelas, maka perjuangan mahasiswa yaitu menjadi perjuangan kaleng-kaleng sebetulnya. Ya hanya sebatas melanjutkan gerakan yang sebelumnya sudah dibangun, ya, yang tujuannya hanya sebatas untuk meraih kekuasaan. Setelah mendapatkan kekuasaan, diam. Inilah yang disebut dengan gerakan oportunis. Maka jangan lagi memperpanjang lingkaran setan pergerakan mahasiswa yang hanya untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan. Ini harus dihentikan dan diberikan semacam solusi yang out of the box gitu. Bagaimana solusi yang out of the box itu? Maka setidaknya harus ada 4 karakter yang harus melekat pada gerakan mahasiswa itu. Saya katakan pertama, perjuangan itu tidak boleh bermodal hanya semangat belaka, Bung Aziz. Ya, karena kalau perjuangan itu hanya bermodalkan pada semangat belaka, maka cepat akan segera masuk angin. Sebentar saja usia pergerakan itu. Ketika semangatnya sudah habis, ya sudah mati gitu. Ya cepat mereka masuk angin. Itu yang pertama. Nggak boleh hanya sebatas bermodalkan semangat belaka. Yang kedua adalah mereka harus disatukan dengan satu ikatan yang kuat. Apa ikatan yang kuat itu? Ikatan yang kuat itu adalah ikatan akidah Islam. Meskipun kendaraan mereka beda-beda, silakan saja. Meskipun warna benderanya beda-beda, tapi ikatan akidahnya itu harus sama. Apa akidah? Apa akidah Islam? Bukan akidah sekularisme, bukan akidah ateisme, bukan, tapi akidah Islam. Sebab ikatan akidah Islam itu merupakan satu ikatan yang paling kuat yang mampu mengikat gerakan manusia, yang mampu mengikat satu manusia dengan manusia yang lain di dunia, bahkan hingga ke akhirat sana itu. Yang dengan ikatan akidah itu mereka akan sanggup menanggung derita bersama, gitu ya, berjuang bersama, berjalan bersama, dan akhirnya kemudian mereka
bisa menang bersama di dunia dan juga berkumpul bersama nanti di dalam surganya kan. Itu yang kedua, harus ada satu ikatan yang kuat. Tanpa ikatan yang kuat maka mereka akan mudah terpecah belah. Yang ketiga, tujuannya harus jelas, ya. Tujuannya harus jelas. Tidak boleh ada tujuan yang ngambang. Maka apa tujuan pergerakan itu? Tujuannya haruslah menegakkan ideologi Islam. Bukan semata membuat orang Islam berkuasa, karena sudah banyak kelompok Islam yang tujuannya membuat orang Islam berkuasa, dan itu terjadi. Orang Islam berkuasa tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan orang nomor 2 berkuasa di Indonesia itu juga merupakan tokoh agama. Tidak terdengar apapun sepak terjangnya. Ya, tidak tahu sekarang kita malah bertanya, beliau masih ada atau tidak gitu. Mohon maaf. Kenapa? Karena tidak terdengar sepak terjangnya. Ya, ketika umat hari ini justru semakin kesulitan kehidupan mereka. Mungkin masih ada di istana sana, tapi kedengaran suaranya. Maka untuk itu, mereka harus memahami lebih dalam tentang Islam itu sendiri, supaya jelas tujuan perjuangan Islam itu. Ya, memahami Islam sesuai dengan petunjuk Nabi, bukan berislam seperti keinginan Barat, ya, dengan berbagai macam embel-embel seperti Islam moderat, Islam liberal, dan segala macam. Itu yang ketiga. Tujuannya harus mewujudkan kehidupan Islam. Yang ketiga, dalam hal jalan atau dalam hal thariqah perjuangan mereka itu wajib mencontoh kepada perjuangan yang telah digariskan dan pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi umat Islam itu sebetulnya enak perjuangan mereka. Mereka sudah ada contoh teladan yang clear dan terbukti berhasil melakukan perubahan. Ini baginda Nabi. Maka kita tidak membutuhkan contoh yang lain selain dari baginda Nabi. Gitu. Karakter perjuangan baginda Nabi itu beliau berani, ya, beliau cerdas, tidak melakukan kekerasan apapun, dan kemudian kreatif dalam melakukan berbagai macam uslub-uslub dari sifat oportunis, tawar-menawar dengan kekuasaan yang busuk dan kekuasaan yang zalim. Mungkin gitu, Bung Aziz. Ya, baik Bung Erwin, terima kasih atas kehadirannya di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah kita nanti ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Erwin Permana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.